dulu sebentar. Oke, baik. Selamat siang. Selamat jumpa kembali di kelas Digital Dimensi bersama Kak Fajar ya. Untuk adik-adik, hari ini kita akan mengisi liburan kita dengan pelatihan kompetisi Sains Nasional 2021 ya. Dan kita bahas ini adalah bagian pertamanya mengenai asal-usul kehidupan, bagian sel, besaran, dan yang terakhir adalah mengenai gerak pada benda. Oke, jangan lupa nanti untuk adik-adik semua jangan lupa follow IG Kakak Lubah untuk bisa DM soal di sana. Nah, kita lanjut ke pembahasan pertama. Di kisi-kisinya untuk KSN ini ada biologi dan fisika ya. Jadi yang biologinya pertama adalah asal-usul kehidupan. Nah, ini kita jelasin dulu. Asal-usul kehidupan untuk anak SMP kalau di KSN biasa ditanyakan adalah tokoh-tokohnya. Jarang ditanyakan percobaannya, tapi lebih ke arah tokoh-tokohnya dulu. Ya, nah, tokoh-tokohnya, jadi ini untuk asal-usul kehidupan ini ada dua teori. Teori yang pertama namanya teori abiogenesis, dari kata abio, artinya tidak hidup. Ya, jadi teori abiogenesis ini adalah teori yang menyatakan kalau makhluk hidup, ya, makhluk hidup berasal dari benda mati, berasal dari benda mati, ya. Nggak bisa disalahin juga karena dulunya katanya manusia berasal dari tanah ya, walaupun nanti dikasih ruh kan. Oke, nah jadi tokoh-tokohnya yang pertama ada namanya Aristoteles. Aristoteles ya. Kalau ini kita pindahin ke sebelah sini. Seret, sini dah. Oh, Arisnya ketinggalan. Apa? Ya, jadi Aristoteles ini seorang filsuf Yunani. Dulu dia melakukan semacam percobaan lah. Jadi ada sepotong daging ditaruh dalam toples di daging. Ya, dagingnya lama-lama membusuk. Ya, daging membusuk. Nah, karena daging ini membusuk lama-lama akan pastinya ada belatung-belatungnya kan ya. Nah, lama-lama dari belatung itu tumbuhlah lalat. Nah, ini tumbuh lalat. Nah, dari percobaan ini Aristoteles berkeyakinan kalau lalat ini berasal usul dari daging membusuk, daging yang busuk. Nah, jadi daging yang membusuk akan berubah menjadi lalat. Itu keyakinan Aristoteles. Walaupun kita tahu sekarang ya, daging yang membusuk itu akan menjadi lalat bukan karena lalat dari daging, tapi apa? Lalatnya berasal dari telur lalat yang ada di daging yang sudah membusuk. Ya, jadi lalatnya berasal dari telur. Nah, itu tokoh pertama Aristoteles. Tokoh kedua ada nama John Needham. John Needham atau Needham. John Needham bikin percobaan labu. Jadi air kaldu dipanaskan. Kaldu yang dipanaskan dibiarkan terbuka. Setelah matang atau setengah matang dibiarkan terbuka sehingga kaldunya keruh. Nah, dari sini dia bilang keruh itu kan karena ada bakteri. Jadi bakterinya berasal dari kaldu. Nah, berasal dari kaldu yang membusuk. Ya. Jadi itulah asal usul kehidupan menurut Aristoteles dan John Needham. Nah, makhluk hidup berasal dari benda mati. Aristoteles bilang lalat dari daging yang membusuk. John Needham bilang bakteri dari kaldu yang membusuk. Nah, gimana sampai sini Meri? Paham gak Meri? Paham, Kak. Nah, apakah teori ini benar? Teori ini dipatahkan oleh penelitian-penelitian dan ahli-ahli berikutnya di masa mendatang setelah mereka. Ya, yang pertama ada namanya sebentar ini ada Palanjani atau Reddy. Nah, jadi ada orang. Nah, ini orangnya namanya siapa nih? Kak Fajar lupa ingat nih. Francesco Reddy atau Spallanzani suka ketukar Kak Fajar. Kak Fajar ingat yang nomor 3 doang karena dia yang paling penting. Nomor 3 ya berhasil mematahkan teori abiogenesis ya. Ini siapa ya tokonya ya? Bentar. Nah,
Ini ada orang namanya Francesco Redi. Nah, ini orang namanya Francesco Redi. Francesco. Francesco. Nah, ini dia. Redi. Dia ngebantah percobaan Aristoteles. Direproduksi ulang percobaan Aristoteles. Tadi Aristoteles bilang lalat berasal dari daging yang membusuk ya. Jadi dia bikin ada tiga toples plus berisi tiga daging. Yang pertama dibiarin terbuka, yang kedua ditutup disumbat gabus, ditutup gabus, jadi nggak ada yang bisa masuk. Yang terakhir dikasih kain kasa, ditutup kasa, ditutup kain kasa. Kain kasa itu kain perban yang ada bolong-bolongannya itu, ya. Nah, di yang terbuka ini dagingnya akan banyak timbul lalat yang keluar dari daging tadi. Yang tertutup rapat oleh gabus tidak ada lalatnya. Tapi yang ditutup oleh kain kasa, lalatnya ada di mana? Nih, di atas kain kasanya. Sehingga dari sini ketahuan ya, kalau lalat itu berasal dari telur lalat. Kenapa? Ini yang terbuka, lalatnya bisa bertelur di sini. Ini yang ditutup kain kasa, lalatnya telurnya di kain kasanya, enggak di dagingnya. Ya, ini yang ditutup rapat, nggak ada telur lalat karena nggak ada lalat yang bisa masuk, sehingga ngebuktiin kalau si lalat bukan dari daging yang membusuk ya. Jadi lalat berasal dari telurnya, berasal dari telur lalat. Nah, yang jatuh ke daging itulah kesimpulannya Redi. Nah, ada tokoh kedua namanya Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani. Nah, ini dia yang suka ketuk-ketuker namanya Kak Fajar nih, masih Redi. Spallanzani. Dia pakai percobaan ngubah percobaan si Needham. Tadi kalau kita lihat nih sebentar ke halaman berikut sebelumnya, Needham ini pakai air kaldu yang direbuskan. Nah, dia modifikasi percobaan Needham. Setelah kaldu dipanaskan, ada dua yang dipanaskan. Yang satu kaldunya tetap terbuka, yang kaldu kedua yang dipanaskan ditutup. Yang terbuka ini butek atau keruh, berarti ada organismenya alias bakterinya. Sedangkan kaldu yang ditutup, ya setelah beberapa hari tetap bening, nggak ada bakterinya, nggak keruh ya. Jadi dari situ dia berpendapat kalau bakterinya ini bukan dari si kaldu yang membusuk, tapi bakteri dari spora bakteri di udara ya, yang masuk ke dalam kaldu sehingga bikin kaldunya busuk gitu. Gimana Amri, paham gak Amri? Paham, Kak. Cuman kedua orang ini eh, percobaannya tidak diakui benar. Kenapa? Karena dalam percobaannya dia ditutup rapat sih. Ada dua hal yang ditutup rapat sehingga nggak ada udara yang bisa masuk. Makanya nggak bisa ada kehidupan. Nah akhirnya keduanya ini belum diakui. Muncullah orang ketiga namanya Louis Pasteur. Louis Pasteur. Orang Sunda ini orang Bandung ya. Makanya ada jalan Pasteur di Bandung. Ya, tapi jangan percaya gitu juga ya. Percobaan Spallanzani tadi yang kaldunya dipanasin, dimodif pakai nih labu berleher angsa. Ya, labu itu tempat ngerebusnya, pakai yang berleher angsa seperti ini. Ternyata setelah dipanaskan tetap jernih, ya. Tapi kalau kaldunya dimiringin, dikeluarin keluar, ketemu udara dari luar, nanti kena spora bakteri akhirnya jadi keruh gitu. Jadi dari sini Pasteur bilang kalau benar kaldu tadi ada bakterinya berasal dari spora di udara, ya, atau bakteri berasal dari bakteri sebelumnya, maka ada pendapat dari teori biogenesis omnipipum, setiap makhluk hidup ex pipo, omnipipum ex pipum atau omnipipum ex pipo berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Omnivivum ex vivo ya. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Vivum atau vivo itu makhluk hidup. Omne setiap. Nah, inilah teori biogenesis ya. Akhirnya Pasteur diakui kalau dia berhasil mematahkan
atau membantah teori abiogenesis. Jadi yang diakui sampai sekarang adalah teori biogenesis ya, atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Gitu. Gimana Amri? Sampai sini paham belum? Paham, Kak. Ada yang mau tanya dulu? Tadi yang omnivivum ex vivo itu artinya setiap makhluk hidup berasal dari Makhluk hidup sebelumnya. Ya, ya. vivum itu makhluk hidup. Ini juga makhluk hidup lagi. Sebelumnya gitu aja ya. Omnes setiap atau semua boleh. Oke? Paham Ri ya? Paham, Kak. Kita lanjut ke soalnya ya. Nah, pas dilanjut ke soalnya, coba ilmuwan yang mendukung nih. Ya, ilmuwan yang mendukung teori abiogenesis atau makhluk hidup berasal dari benda mati. Siapa yang mendukungnya? Nedam. Ya, namanya John Needham ya. Selain Needham, nanti ada yang namanya Aristoteles. Ada lagi namanya Anaximander. Ada yang bilang Anaximander itu yang bilang ikan berasal dari lumpur ya. Jadi kehidupan berasal yang di air berasal dari lumpur gitu. Itu ada 3, oke? Bisa ya? Soal kedua, OSK tahun 2020, kesimpulan sebuah percobaan. Larva atau ulet itu bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang hinggap di daging tadi. Ini kesimpulan percobaannya siapa tadi? Ready apa Spallanzani ini? Ready. Ya, ready ya. Kalau ada percobaan lalat dari daging, itu pasti ready ya, yang mematahkan si Aristoteles. Kalau Spallanzani yang pakai kaldu ya, ini yang pakai kaldu yang mematahkan si John Needham ya, gitu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya OSK 2017. Percobaan Needham yang merebus kaldu ya, ada panjang banget itu dalam wadah selama beberapa menit ya, kemudian menutupnya dengan gabus lalu berkesimpulan bakterinya bla bla bla, pokoknya gitulah ya. Nah, intinya salah satu ilmuwan pendukung teori biogenesis, yang melakukan percobaan dengan cara memanaskan 2 tabung kaldu. Nah, itu siapa tuh, Mri? Udah jelas tuh. Lazzaro Spallanzani. Ya, Spallanzani ya. Oke, benar ya. Kecuali kalau dia bilang kaldunya pakai apa? Tabung atau labu berleher angsa. Itu pasti Louis Pasteur ya. Nah, jadi modifikasinya Spallanzani dilakukan oleh Louis Pasteur ya. Di sini nggak ada kata labu berleher angsa kan, makanya kita pilih si Spallanzani. Gimana? Lanjut Emri ya. Oke, nah ini Iya, dia Kak. OSK 2016. Percobaan yang hasilnya memberikan kesimpulan kalau kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Omnivivum ex vivo dilakukan oleh siapa tadi yang terakhir? Louis Pasteur. Ya, Louis Pasteur ya jawabannya. Pinter. Oke, itu mengenai asal-usul kehidupan. Gimana? Amri, masih ada yang mau ditanyakan dulu mengenai asal-usul kehidupan? Nggak Lumayan ada, satu Kak. nomor. Paham. Ya, hampir setiap tahun dia keluar terus. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut Amri ya ke pembahasan yang baru. Materi baru, ada 4 materi hari ini. Nah, ini sering keluar juga nih. Ini soal wajib bagian-bagian sel. Ya, ini ada animal cell, sel hewan, kemudian ada plant cell, sel tumbuhan. Ya, intinya nanti harus menghafal fungsi-fungsi organelnya. Ya, yang pertama yang paling penting setiap sel pasti rata-rata ya kebanyakan pasti punya nukleus. Kecuali dia sel bakteri tidak punya nukleus. Ya, nukleus itu inti sel. Jadi semua sel rata-rata memiliki nukleus rata-rata ya, walaupun ada beberapa yang nggak punya. Kayak sel darah merah juga nggak punya ya nukleus atau inti sel. Ini fungsinya buat apa? Untuk mengatur atau mengendalikan sel. Ya, mengatur
kegiatan-kegiatan sel. Jadi semua kegiatan pasti diatur sama si nukleus. Mulai dari bernapas segala macam lah. Nah, kalau untuk bernapasnya tadi ada organel namanya mitokondria. Sebenarnya ini kan sel hewan ya. Di sel tumbuhan juga ada ya. Nih, cuman dia tampak potongan dari samping ya. Nah, mitokondria inilah yang memberikan energi. Kenapa mitokondria ini nanti dia ini yang mengoksidasi zat makanan. Mengoksidasi zat makanan. Ya, mengoksidasi zat makanan bahasa sehari-harinya adalah respirasi. Sehingga dihasilkan energi berupa senyawa namanya adenosin trifosfat atau ATP. Nah, itu dia mengenai bagian-bagian sel. Masih ada banyak lagi bagian-bagiannya. Amri bisa lihat ada retikulum endoplasma, ada ribosom, buat sintesis protein, ada vakuola, ada kloroplas ya. Nah, kita lihat di sini nanti ada bedanya sel hewan sama sel tumbuhan nih, Kak, hapus dulu ya. Kita lihat nih yang dimiliki oleh sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan adalah sentriol. Ini organel khusus sel hewan. Ya, jadi kalau sel hewan dia punya organel khusus namanya sentriol untuk pembelahan sel. Tumbuhan tidak punya. Satu lagi yang dimiliki oleh sel hewan adalah sentriol mana ya? Lisosom tidak ada di situ ya, lisosom. Nah, kita anggap misalkan ini gelembung-gelembungnya adalah lisosom ya. Misalkan ini lisosom nih. Ini saja nih. Ini lisosom ya. Nah, ini lisosom. Gelembung-gelembung itu namanya lisosom. Gelembung untuk autolisis ya, untuk menghancurkan bagian-bagian sel yang sudah rusak. Nah, itu fungsinya organel yang khusus ada di sel hewan, sentriol dan lisosom. Tapi kalau di tumbuhan, bagian sel yang khusus sel tumbuhan, yang pertama pastinya yang buat dia fotosintesis, namanya adalah plastida atau kloroplas. Plastida, kalau dia berwarna hijau disebut kloroplas. Nah, itu yang pertama. Apalagi yang di hewan yang membedakannya, dia punya sel wall atau dinding sel. Tumbuhan tidak punya, makanya bentuk sel tumbuhan kaku, ya lebih rapi. Kalau sel hewan bisa berubah bentuk. Nah, ini dinding sel. Dinding selnya terbuat dari zat namanya selulosa kalau tumbuhan. Kalau bakteri lain lagi nanti. Nah, itu bedanya. Ada lagi nggak bedanya? Ada lagi namanya vakuola. Kalau tumbuhan punya vakuolanya besar. Ya, di beberapa hewan punya vakuola yang kecil. Oke lah, ini misalkan ini kapan diganti, ini jangan lisosom deh. Ini vakuola. Di hewan ini vakuola. Lisosom mana yang kecil banget nih? Nah, ini dia. Gelembung yang kecil banget nih lisosom. Karena di sini nggak digambarin ya, harusnya ada gambar lisosomnya gitu. Yaitu bedanya. Di tumbuhan ada plastida dan dinding sel. Kalau vakuola di hewan kecil banget, malah jarang ditemukan. Kalau di tumbuhan gede ukuran vakuolanya. Gimana, Bri? Sampai situ sudah ada gambaran bagian-bagian sel dulu? Iya Kak, sudah. Ya, lihatnya pakai mikroskop ya. Nanti ada sih videonya yang dari Malaysia. Kak Fajar pernah lihat nanti. Link videonya Kak Fajar kasih ke Amri deh kalau sudah selesai apa seleksinya. Seleksi sekolah ya. Oke, kita masuk ke soalnya. Nah, ini dia soalnya. Organel atau bagian sel yang terlibat dalam proses sintesis protein adalah, jadi kalau sintesis protein, sel itu ngebikin protein sendiri. Nah, caranya gimana? Cara pertama adalah nukleusnya melakukan transkripsi. Intinya nanti nukleus memberikan perintah untuk segera melakukan pembentukan atau sintesis protein ya, nukleus atau inti itu pertama. Jadi nomor 2 oke, masuk ya. Setelah nukleus memberikan perintah, nah ini memberikan perintah aja lah, kita tulis memberikan perintah. Siapa yang diperintahin? Yang diperintahkan adalah ribosom.
Mana ribosom? Butiran-butiran ribosom. Ada di RE kasar. Dan di RE kasar ada ya, ada butir-butiran hitam, ribosom, mana ribosom? Nah ini dia. Ini ribosom yang kecil ini nih. Di sini juga ada ribosom ya, ada ribosom juga. Dalam RE kasar, retikulum endoplasma yang kasar, ada ribosom juga ya. Ya, ribosom adalah tempat sintesis proteinnya. Nah, ini tempat sintesis proteinnya. Kalau sudah selesai disintesis protein, ya, itu masih sejenis asam amino jadi dibikin di ribosom, dikirim ke RE, ini buat transportnya. Ya, ini transport proteinnya. Ditransfer kemana? Dimasukin ke badan Golgi. Ya, jadi setelah dari RE kasar, dikirimlah ke yang namanya badan Golgi. Mana badan Golgi? Aparatus Golgi. Buat di packing. Ini buat semacam packing atau penyelesaian pembungkusan dari proteinnya biar nanti dimasukkan ke dalam gelembung membentuk banyak fungsi ya, misalkan ada bentuknya lisosom, ada bentuknya glioksisom kalau di tumbuhan, ada macam-macam lah. Intinya proteinnya dibikin dalam bentuk gelembung untuk diedarin nanti ke bagian yang membutuhkan ya. Oke, kita ulang ya. Jadi inti ngasih perintah bikin protein ke ribosom. Ribosom setelah bikin ngasih ke RE, retikulum endoplasma, terutama bagian kasar, buat ditransfer kemana? Ditransfer atau dikirim ke badan Golgi buat di packing biar sempurna proteinnya. Jadi jawaban yang terlibat yang mana aja, Bri? Semuanya atau gimana? Semuanya D. Ya, semuanya deh ya. Paham, Bri? Paham, Kak? Kalau disuruh pilih satu, disuruh pilih salah satu organel doang, pilihnya nomor 4 aja ya. Kalau cuma dipilih, suruh pilih salah satu ya. Karena tempat pembentukan atau sintesis proteinnya di ribosom ya. Oke, paham ya? Iya, Kak. Kita lanjut ke berikutnya. Ingat gambar ini nih. Karena soalnya di gambar itu ada di soal berikutnya nih. USK 2018. Organel penghasil enzim protease ya, yang mampu menguraikan bahan organik adalah, kalau lupa kita lihat dia siapa aja. Tuh di sini ada namanya ya. Di sini nomor 1 ada vesikel atau gelembung doang. Nomor 2 lisosom. Ya, nomor 3 adalah sentriol untuk pembelahan sel. Ya. Nomor 4 ini adalah mikrotubul, singkat Fajar. Itu kan mikrotubul. Mikrotubul nanti kalau dia ada sel-sel tertentu membentuk flagel. Membentuk flagel. Flagel itu misalkan dia ada sel sperma, maka dia harus punya ekor atau flagelnya. Nah, jadi pilihan Amri 3 sama 4 udah nggak mungkin. Organel penghasil enzim protease. Protease yang mampu menguraikan bahan organik, mampu menguraikan bahan organik. Ya. Nah, kira-kira antara gelembung sama lisosom mana yang Amri pilih? Yang mana, Amri? Kira-kira? Mungkin yang A. Yang A, gelembung aja, nomor 1. Nah, kalau Kak Fajar lebih pilih nomor 2, yang B. Kenapa? Lisosom itu fungsinya banyak. Fungsi utama adalah hidrolisis. Ya, alias menghancurkan atau mengurai. Menghancurkan atau mengurai. Ya. Nanti salah satu fungsi lisosom adalah autofagi. Autofagi itu adalah menghancurkan bagian sel. Ya, menghancurkan bagian sel sendiri. Contohnya kapan autofagi itu? Misalkan berudu ada ekornya. Pas jadi katak sudah tidak punya ekor. Nah, ekornya kemana? Ekornya pelan-pelan dihancurkan oleh lisosom dari sel tubuh si katak tadi. Ya, pas waktu berudu jadi katak,
metamorfosis, kan ekornya hilang tuh. Kemana? Ya dihancurin sama si lisosom dari tubuh katak tadi. Atau manusia waktu dalam kandungan, tangannya masih berselaput, tapi pas lahir udah nggak ada selaput tangannya kan, ya jari-jarinya nggak berselaput kan. Kenapa? Karena dihancurkan oleh lisosom tubuh sendiri. Gimana? Paham, Ri? Paham, Kak. Ya, intinya kalau ngancur-ngancurin pasti lisosom. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kayaknya soal terakhir buat si sel ini. Pada pengamatan organel sel ditemukan organel dengan ciri-ciri merupakan sistem membran. Sistem membran ditemukan di sitosol atau sitoplasma. Sitosol ini cairan sel ya. Sitosol ini cairan sel. Memiliki struktur berupa kantong yang berlapis-lapis, merupakan saluran pembawa protein. Tadi saluran pembawa protein atau yang mentransfer protein, organelnya namanya apa, Mri? Retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma ya. Ini buat transport ya. Untuk transport. Dia kalau transportnya protein, berarti RE yang kasar. Tapi kalau dia transportnya lemak atau lipid, berarti ini RE yang halus. Kasar itu maksudnya ditempelin ribosom. Kalau halus, RE-nya nggak ditempelin sama ribosom. Mitokondria tadi buat respirasi atau oksidasi zat makanan. Vakuola buat gudang atau nyimpen-nyimpen cadangan makanan maupun sisa metabolisme. Plastida buat fotosintesis atau bikin senyawa organik. Ya, itu fungsinya. Nah, oke, kita lanjut ya soal sel. Oke, masih ada satu lagi nih yang tentang sel. Nah, organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan adalah lisosom, sentriol, gliosisom, atau mesosom. Tadi lisosom sama sentriol sudah jelas, ini punya sel hewan doang. Ya, sel hewan saja. Nah, kira-kira di antara gliosisom sama mesosom yang dimiliki oleh sel tumbuhan saja siapa? Hanya dimiliki oleh sel tumbuhan siapa? Kira-kira. Kak Fajar kasih tinggal dua tuh, gliosisom atau mesosom. Feelingnya yang mana, Mri? Mesosom. Mesosom, yakin? Nah, ternyata feeling Amri lagi kurang bagus nih. Jawabannya adalah gliosisom. Kenapa? Kalau mesosom ini adalah pengganti mitokondria. Ya, pengganti mitokondria pada bakteri. Bakteri tidak punya mitokondria, makanya diganti oleh mesosom ya. Bakteri termasuk makhluk prokariotik, nggak punya membran inti. Jadi kalau dengar ada mesosom berarti makhluk prokariotik yang nggak punya karioteka atau membran inti. Kalau gliosisom apa sih? Gliosisom itu gini, badan Golgi ini nih, badan Golgi bikin gelembung, nanti gelembung ini biasanya ada di sel-sel yang nyimpen makanan ya, nyimpen lemak, biji-bijian kayak kacang-kacangan gitu. Nanti fungsinya gliosisom adalah menguraikan atau membongkar cadangan lemak di biji ya, menjadi gula untuk proses berkecambah. Jadi biar bijinya segera tumbuh berkecambah, nemuin akar. Ya. Gimana, Mri? Paham? Halo, Mri? Paham, Kak. Ya, bisa ya. Jadi kalau Paham, untuk Kak. biologinya masih banyak yang perlu dihafal lagi. Nanti ada rangkumannya. Ntar kalau segera Kak Fajar kirim rangkumannya kalau udah selesai. Ya, rangkuman yang baru dibahas ini semua. Nah, biologinya clear, kita masuk ke fisika. Coba kita masuk ke fisika sedikit ya. Mengenai besaran pokok. Nah, jadi besaran pokok ini adalah besaran asli yang bukan hasil kali, bukan hasil bagi, ya bukan hasil akar pangkat dari besaran-besaran lainnya. Besaran pure, besaran utama lah. Nanti besaran pokok ada 7, singkatan adalah Mas Paijo Kuat. 7 kayaknya ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ada 7. Maknya apa? Maknya adalah massa. Massa satuannya kilogram. S-nya adalah suhu. Satuannya Kelvin. Ketutup. Satuannya Kelvin. K ya Kelvin.
bukan Celsius, yang ini yang standar internasional atau SI. P-nya adalah panjang, bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi. Satuannya adalah meter. I-nya adalah jumlah atau intensitas cahaya. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela atau candela. Ya, Jo-nya ini ejaan lama ya. Maksudnya jumlah zat, harusnya kan jum. Ya, jumlah zat. Satuannya mol atau mole. Q-nya adalah kuat arus. Kuat arus listrik. Satuannya ampere. Ampere. Wattnya adalah waktu. Satuannya adalah detik atau sekon. Ya. Nah, itulah besaran pokok. Selain ini dijamin besaran turunan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kecepatan. Ya, besaran turunan. Kenapa kecepatan masuk besaran turunan? Karena merupakan hasil kali atau hasil bagi. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan ini adalah jarak bagi waktu. Ya kan? Hasil bagi kan, jarak atau panjang dibagi waktunya. Itu kecepatan, makanya dia masuk besaran turunan karena hasil kali. Atau hasil bagi. Atau misalkan gaya. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, gaya adalah hasil kali massa kali percepatan. Udah pasti besaran turunan gitu. Sudah paham, Ri? Besaran pokok sama besaran turunan? Paham, Pak. Nah, gampang ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya, masuk ke soal-soalnya. Soal yang pertama, besaran fisis berikut memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok, kecuali besaran pokok, gaya tarik bumi, perpindahan, tinggi badan, umur bintang. Paling gampang Amri lihat satuannya. Gaya tarik bumi atau gravitasi adalah satuannya meter per sekon kuadrat. Perpindahan pasti dalam meter, tinggi badan juga dalam meter. Umur bintang kan bisa dinyatakan dalam detik kan? Walaupun ntar mungkin triliunan detik gitu ya, atau militriliun apa? Kuadriliun detik lah gitu. Nah, kira-kira dari satuannya udah kelihatan nih yang bukan besaran pokok yang mana? Karena ada kata kecualinya. A. Iya, yang A. A. Bener, pinter ya. Jadi paling gampang lihat dari satuannya, ngeceknya. Kalau dia sudah aneh-aneh, satuannya biasanya besaran turunan, bukan besaran pokok. Yang kedua, kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan. Semuanya harus besaran turunan. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang ada yang bukan besaran turunan dulu, kita cari yang salah dulu. Di antara A, B, C, D, yang salah yang mana dulu? Yang D ada yang salah nggak? Yang D. Ada. Itu ada Apa? massa. Ya, massa Massa. dan temperatur ya. Temperatur kan suhu. Nah, ini salah kan besaran pokok ya. Yang C ada yang salah nggak yang C? Ada panjang. Nah, iya, C udah kita buang lagi, salah, ada panjang. Yang B Ada massa. sama arus ya. Nah, massa sama Iya. arus salah. Berarti jawaban udah jelas. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Nah, nanti karena dia ada kata vektor, ini berarti dia punya arah, besaran yang punya arah. Punya arah, misalkan besaran vektor itu adalah gaya. Gayanya 10 Newton ke arah kiri. Nah, itu maksudnya besaran vektor. Perpindahan. Oh, bendanya berpindah 20 meter ke utara. Nah, itu punya arah juga kan? Itulah besaran vektor. Apalagi ada pastinya kecepatan sama percepatan. Oh, kecepatannya 20 meter per sekon tapi ke arah timur gitu. Ya, itu adalah besaran vektor, besaran yang punya arah. Kalau besaran nggak punya arah, itu maksudnya besaran skalar. Kayak panjangnya 20 meter, udah nggak ada arahnya kan? 20 meter tok, nggak mungkin 20 meter ke arah timur, nggak. Tetap 20 meter saja. Gimana, Mri? Paham besaran vektor? Paham, Kak. Besaran yang ada arahnya ya. Itu ada 4 contohnya. Kalau mau tambahan lagi paling medan. Yang ada medan listrik sama medan magnet. Ya, medan magnet menembus bidang atau
keluar dari bidang gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Percepatan adalah besaran vektor. Berarti tadi besaran vektor punya arah ya. Punya arah. Nah, berarti dia punya nilai dan arah. Arah dari percepatan adalah kira-kira arah percepatan sama dengan apa nih? Sama dengan arah kecepatan, sama dengan arah perubahan kecepatan benda, atau sama dengan arah perubahan posisi benda. Yang mana Mri kira-kira Mri? Kayaknya yang D. Yang D. Ya, benar ya. Jadi Kak Fajar bahas sedikit tentang percepatan. Percepatan ini sebenarnya adalah singkatan dari perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Jadi nanti perubahan kecepatannya kalau tambah cepat, kita sebut percepatan positif. A-nya positif ya, karena simbol dari percepatan A ya, acceleration. Kalau dia tambah lambat atau perubahannya menurun, maka ini kita sebut percepatannya nilainya negatif. Ya, jadi arah percepatan itu searah dengan perubahan kecepatan kalau dia kecepatannya nambah cepat, tapi berlawanan dengan kecepatan kalau perubahannya atau kecepatannya berkurang atau tambah lambat gitu ya Mri ya. Paham Mri? Kalau tambah cepat Paham, searah, Kak? tambah lambat berlawanan arah gitu. Oke, kita langsung ke ini aplikasinya nih. Ahmad membawa ember kapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Embernya kapasitas 10 liter, terisi air sungai cuma setengahnya. Berarti berapa liter, Meri? Berapa liter? Embernya 10 liter. Keisi cuma setengah doang dari ember tadi. Berarti berapa liter? Halo? Jaringan Sinyal? saya lagi putus, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Karena dia tadi kapasitasnya 10 liter, ternyata bawa ember cuma setengah dari kapasitas diisi air cuma setengah dari kapasitas ember, maka Ahmad cuma bawa 5 liter air dong ya. 5 liter air. 5 liter air kalau massa jenis atau rho-nya adalah 1 gram per centimeter kubik, maka ini setara dengan 5 kilo. Berarti 1 liter 1 kilo. Patokan begitu. Ya, kalau di air. Nah, ember yang sama kemudian digunakan Budi membawa pasir sebanyak 2 kilo. Budi bawa pasir 2 kilo. Nah, jadi antara Ahmad sama Budi hubungannya beban yang dibawa Ahmad itu sama dengan lebih berat atau lebih ringan dibandingin Budi. Lebih berat. Nah, jadi jawabannya yang mana? B. Ya, pintar ya. Jadi ingat ya kalau air itu massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Intinya 1 liter air pasti 1 kilo, ya setara dengan 1 kilo maksudnya seperti itu ya. Untuk soal-soal ya dianggap setara. Udah, kita masuk ke gerak benda ya. Nah, gerak benda ini yang paling susah sebenarnya di pertemuan ini terakhir kita ini nih Meri. Ya, bagian terakhir sengaja ditaruhnya. Kalau gerak benda dia GLB, gerak lurus beraturan, dia punya ciri adalah kecepatan tetap. Kecepatan tetap. Makanya rumus utama cuma satu. Yang namanya jarak adalah kecepatan kali waktu. Tapi kalau dia GLBB, ini dia yang tetap adalah percepatan atau perubahan kecepatannya yang tetap. Ya, percepatannya tetap. Artinya tambah naik atau tambah turun, tapi naik atau turunnya tetap.
Misalkan tadinya 20 meter per detik, jadi 30 meter per detik, jadi 40 meter per detik, jadi 50 meter per detik. Artinya setiap detiknya nambah 10 meter per detik ya. Itu maksudnya GLBB. Nah, ini rumus jaraknya adalah kecepatannya kalikan waktu ditambah setengah kalikan percepatannya kalikan waktunya dikuadratin. Ini rumus GLBB ya. Ini yang biasa dikeluarin di soal-soal nanti untuk OSK. Biasanya soal ini GLBB jarang diajarin di SMP. Kebanyakan adalah rumus SMA. Karena nanti implikasinya ini bisa dipakai untuk gerak parabola. Ya, bisa pakai gerak parabola, bisa pakai untuk gerak vertikal ke atas. Biasanya keluar nih vertikal ke atas nih parabola kalau buat OSK. Nanti kita buktiin ya, rumus ini dipakainya pas waktu gerak parabola dan vertikal ke atas. Oke, kita ke soal pertama dulu nih. Soalnya ada 3 untuk gerak benda. Di USK 2020 soalnya standar gampang banget. Ya, sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam. Kemudian ke kiri 1 jam jika kelajuan kendaraan itu tetap 80 km per jam. Ini V-nya kecepatannya. Ini waktu pertama, ini waktu keduanya. Kalau diilustrasiin, ini kan GLB ya. Pertama start di sini. Dia ke kanan, ke sebelah sini ke kanan. Ya, 2 jam. Kecepatannya atau kelajuannya 80 km per jam. Berarti menempuh jarak berapa kilometer Meri? Jaraknya. Kecepatannya kalikan waktunya. Kecepatannya 80 km karena dia ke kanan selama 2 jam jadinya 160 km. Paham Ri? Pas ke kanan. Paham, Pak. Terus dia belok ke kiri, balik ke kiri selama 1 jam. Berarti dari sini balik lagi ke kiri sini seret. Op. Ya. 1 jam berarti V kali T-nya sama dengan 80 kali 1 sama dengan 80. Ya, 80 kilo. Nah, berarti kalau ditanya perpindahan, perpindahan kan startnya di sini, stopnya di sini. Nah, itulah selisihnya yang kita sebut namanya perpindahan. Jadi perpindahannya berapa kilometer Meri? Ini perpindahan yang ini nih, yang diarsir sama Kak Fajar nih. Berapa? 80. Nah, 80 80 ke arah kiri apa kanan? Dari posisi awal dia ke kiri apa ke kanan? kanan. Kanan ya. Jadi 80 km ke kanan. Paham, Ri? Itu kalau Paham, Kak. perpindahan. Tapi kalau jarak, dia nggak kenal arahnya. Dijumlahin semuanya. 160-nya yang ke kanan, tambahin waktu dia ke kiri. 80 lagi, jadinya 240 km. Ya, bedain jarak sama perpindahan. Kalau jarak itu panjang semua yang dia lewatin. Ya, jarak itu sederhananya panjang semua yang dia lewatin. Atau panjang lintasan. Panjang lintasan yang dilewatin. Atau dilalui. Kalau perpindahan enggak, cuma start sama akhirnya dong ya, start sama finish aja. Selisih start ya sama finishnya gitu. Oke, paham Ri ini? Paham, Bedanya Kak. perpindahan sama jarak ya ini buat GLB. Nah, sekarang kita masuk yang versi agak rumit ke GLBB. Nah, ini dia nih. Ketemu soal gini pasti bingung nih. Sebuah bola dilontarkan dari tepi sungai untuk sampai ke seberang sungai. Lebar sungainya 30 meter. Dan percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon. Jika bola dilontarkan dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan sudut 15 derajat, bolanya jatuhnya di air apa di tanah? Nah, ini permasalahannya. Bisa nggak Meri ngerjain soal kayak gini, Meri? Di SMP Kak Fajar nggak diajarin. Ya, pasti bingung ngerjainnya nih. Apa bikin ilustrasi ini misalkan daratan. Ini tanahnya daratan, tanah. Ini sungai. Ini daratan lagi. Ini sungai ini 30 meter.
lebarnya. Bola itu dilempar dari sini nih. Ini bola dilempar ke arah sana dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Sudut bolanya adalah 15 derajat. Apakah bolanya nyampe atau tidak? Maka ini gerak parabola di SMP tidak diajarkan, Amri harus pakai rumus SMA. Yang namanya jarak lemparan adalah kecepatan lemparnya dikuadratin kalikan sinus 2 kali sudutnya 2 theta, sin 2 theta. Sin itu nanti diajarin di SMA. Ada nilai-nilainya, sudut sekian nilainya 0, berapa sampai 1 mentok ya. Bisa 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,99 akhirnya 1. Di SMP nggak diajarin, tapi nanti biasa harusnya di soal dikasih tahu. Sin 30 berapa derajat ya. Dibagi gravitasi. Kecepatannya berapa tadi? 20 dikuadratin. Kali sin 2 kali 15 derajat. Dibagi gravitasinya 10. Berarti ini 20 kuadrat 400 dikali sin 2 kali 15 derajat sin 30 derajat dibagi 10. Nah ini S-nya adalah, coba dihitung Bri, 400 kali sin 30 derajat, nanti di tabel kalkulator, ini nilainya adalah setengah, atau 0,5 dibagi 10. Maka jarak lemparannya adalah 400 kali setengah berapa Bri? Sebentar, Kak. Ya, nggak apa-apa. 400 kali setengah 200. kalau ya 200. 200-nya dibagi 10. 200-nya dibagi 10 berapa tuh? Hmm? 20. Ya, 20 meter. Tadi lebar sungainya 30 meter. Dilempar dengan kecepatan sekian, sudut sekian, ternyata cuma nyampe 20 meter. Berarti nyemplung di air apa jatuh di tanah? Air. Di air. Berapa meter sebelum Di ke tepi sebelahnya? 5 apa 10? 10 meter. Nah, iya, paham kan? Ya, jadi jatuh di Paham. air 10 meter sebelum tepi sungai ya. Rumus kalau lemparan parabola, nih rumusnya gini ya. Nanti pakai itu rumusnya, Bri. Paham? Paham, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita buat belajar lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir dari GLBB atau gerak benda. OSK 2016 nya dilontarkannya kecoret ya. Ke typo di situ, ke copy paste. Sebuah benda dilontarkan vertikal ke atas, artinya dilempar ke atas. Ya, setelah 8 detik benda itu balik ke permukaan tanah lagi. Kalau percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, maka kelajuan awal, artinya waktu kecepatan awal waktu kita ngelempar ke atas berapa, dan ketinggian maksimumnya mentok di keberapa meter dia nyampe tertingginya. Nah, ini kalau bikin ilustrasinya nih pasti begini nih. Kita bikin di sini ya. Ini bola, misalkan bola dilempar ke atas. Naik ke atas. Oke, ini berhenti di sini. Terus dia turun lagi ke bawah. Nah, dia bilang setelah 8 detik benda itu kembali ke permukaan tanah. Berarti waktu naik 4 detik, waktu turunnya 4 detik lagi. Bener nggak, Bri? Benar, Kak. Dianggap rata sama ya. Nah, kalau bendanya pas sampai titik tertinggi, pas di titik tertinggi, dia diem nggak? Diem dulu nggak? Iya. Diem sebentar kan? Iya. Diem sebentar sebelum jatuh kan? Nah, dari sini kita bisa masukin cara ngitung kecepatan awalnya. Ya, kecepatan di titik tertinggi, ya kecepatan di titik tinggi karena dia diam sebentar, berarti kecepatannya 0. Ya, jadi kecepatan mula-mula
kurangin gravitasi kali waktunya sama dengan kecepatannya di titik tertentu atau titik tertinggi alias V-nya. Kecepatan mula-mulanya belum tahu, kali kurangin G ini gravitasi maksudnya ya, gravitasi 10 kalikan waktunya 4 sekon tadi sama dengan kecepatannya kan 0 pasti tertinggi. Nah, V0-nya dikurangin 40 sama dengan 0. Berarti kecepatan awal atau V0-nya adalah 40 meter per sekon. Paham, Ri? Paham, Kak. Ya, nanti rumus ini dihafalin aja, kecepatan titik tertinggi pasti 0. Nah, sekarang jaraknya dari tanah pasti tertinggi berapa H-nya atau H tertingginya, H maksimumnya. H maksimum, ingat rumus GLBB, S sama dengan kecepatan awal kali waktu, ya, kurangin tambah setengah percepatan kali waktu dikuadratin. Karena ini gerak vertikal ke atas, maka S-nya kita ganti H tertinggi. H atau H max ya. T0 kali T. Karena dia ngelawan gravitasi bukan plus, ini kurangin gravitasi. Percepatannya ganti dengan percepatan gravitasi. Nah, itu rumus aslinya begitu, diubah doang. Maka kecepatan awalnya 40 meter per sekon kalikan waktunya 4 detik. Kurangin setengah kali gravitasinya 10 kali waktunya 4 dikuadratin. 40 kali 4 160 kurangin setengah kali 10 5. 4 kuadrat 16. Nah, H-nya berarti adalah 160 kurangin 5 kali 16 80. Berarti H-nya berapa meter? Tingginya berapa meter? 80. Nah, iya. Jadinya kecepatannya 40 meter per sekon, tingginya 80 meter. Berarti jawabannya yang C. Gimana, Mri? Belum terlalu ini ya, belum terlalu hafal sama rumusnya ya, wajar ya. Nanti pelan-pelan bisa ngapalin rumusnya. Kita bikin daftar rumusnya aja buat latihan soal lagi lah. Ada pertanyaan dulu nggak, Mri? Nggak ada, Kak. Masih Tapi saya bingung ya? masih agak bingung. Iya, karena apa? Emang baru pertama kali ketemu rumus-rumus kayak gini kan? Iya. Biasanya nggak ada ya. Tapi kalau untuk